Hello my beloved students, welcome back to my video. In this video, we still talking about product of proper fraction part 2. Jadi di video kali ini kita masih membicarakan tentang perkalian pecahan bagian yang kedua. Oke? Are you ready? Here we go. Wow, what's that? Coronavirus, COVID-19. Wow, thank you, hero. But before that, I want to review what did we learn before. Jadi sebelum itu, saya mau mereview kembali dulu apa yang sudah kita pelajari about your exercise or your homework. This one, using and without bar model. 3/4 of 2/3 is. Nah, kita mau menjawab ini. We want to solve this problem using and without bar model. This one. Jadi kita mau menyelesaikannya dengan menggunakan atau tanpa menggunakan bar model. Nah, oke, yang pertama, we want to solve using bar model. Nah, please remember, untuk menggambar bar modelnya itu yang perlu kamu perhatikan itu denominatornya. Untuk denominator pecahan yang pertama, nanti daerah yang di akhirnya itu haruslah tegak. Dan denominator yang pertama itu menunjukkan banyak kotak ke kanan. Sedangkan denominator yang kedua, nah, itu sebaliknya. Kalau dia yang pertama itu tegak, daerah yang di akhir, maka untuk denominator yang kedua, daerah yang di akhir itu mendatar. Nah, lalu denominator yang kedua menunjukkan banyak kotaknya ke bawah. Nah, look at this. We want to draw 3/4. Look at this. Nah, banyak kotak ke kanannya itu berarti harus 4 dan ke bawah harus 3. Ini ya. Karena denominator yang pertama itu 4 dan denominator yang kedua itu 3. Like this. Oh, but before that, the side of the triangle must be same ya. Look at this. Nah, here we go. Ke kanan itu 4, ke bawah 3. 1, 2, 3, 4. Lalu ke bawah 1, 2, 3. Oke. Nah, kita mau menggambar daerah yang diarsir 3/4, 3/4. Berarti yang diarsir itu 3 harus tegak. Nah, karena dia tegak, kita buat garis tegaknya 1, 2, and 3. Yes. Nah, yang diarsir harus 3 ya. 1, 2, and 3. This is 3/4. For 2/3 same, because the size of rectangle must be same. Jadi still same. 4 ke kanan, 3 ke bawah. Nah, karena ini daerah yang diarsir itu mendatar, berarti kita buat garisnya itu garis mendatar 1, 2. Nah, 2/3 berarti it means 2 yang diarsir. 1, 2. This is 2/3. Oke. Nah, and then, nah, lalu kita satukan. Karena yang mau kita cari 3/4 dari 2/3, artinya 2/3 itu mau kita cari 3/4-nya. Maka 3/4-nya kita tempelkan di 2/3. This one. Nah, lalu kamu cari mana yang kena warna hijau, mana yang kena warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Nah, the answer is 6/12 ya. Karena 6 yang diarsir dari 12 kotak yang ada. Berarti 3/4 of 2/3 is 6/12. Oke? Nah, oke, you get the point. Oke. Nah, try this using and without bar model during June. This one 3/8 of 4/6 is, and then 4/6 of 3/8 is. Nanti kamu cari nanti pakai dan without bar model ya. Wow. Oh, so happy. Wow. What's that? What's that?
kita panggil our hero. 3, 2, 1, hero. Wah, udah hilang. Oke, thank you our hero. Nah, look at this. Tadi karena ada coronavirus, jadi kita berhenti sejenak. Oke. Nah, 6/12. This one 6/12. If I draw the new model and then arsir yang daerah yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya 6/12 sama tuh ya. Supaya lebih bagus gambarnya. Nah, kalau kamu perhatikan untuk daerah yang diarsir ini bisa pindahkan like this. Saya pindahkan kemari. Still same, right? 6/12. Ya, 6/12. Nah, look at this. Karena sudah terpindahkan, maka daerah yang diarsir ini sudah menyatu. Yang 6 kotak ini, maka ini bisa teranggap satu. Nah, this one. Nah, karena yang 6 ini semua daerah diarsir, maka dianggap satu ini. Untuk yang sebelah kanan, karena semua daerah yang kosong dianggap satu, maka 6/12 itu berubah menjadi 1/2. Berarti 6/12 itu same dengan 1/2. Nah, ini using bar model. Kita bar modelnya. Kalau kamu lihat berapa kotak yang kita satukan, itu adalah 6. Berarti numerator dan denominatornya kita bagi dengan 6. And the answer is 1/2. Okay, now we want to discuss this question. I take this question from our textbook, page 68, number 2. Find the product. Now look at this. Nah, 3/4 times 8/9. Nah, kalau kita selesaikan without bar model, berarti numeratornya kita kalikan 3 kali 8 dan denominatornya kita kalikan 4 kali 9. Maka menjadi 24/36. 24/36. Nah, 24 and 36, this one, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 12. Kita cari the common of factor atau FPB-nya. Ya, FPB-nya 12, 24 dibagi 12, 2, 36 bagi 12 dapat 3, maka the answer is 2/2. This is the method 1. Nah, method 2. Nah, metode yang kedua, this one. Nah, dengan metode yang kedua ini caranya dengan coret-coret. Nah, numerator dan denominatornya bisa kita coret kalau sama-sama bisa dibagi dengan sebuah bilangan. Contohnya seperti ini. 3/4 times 8/9 equal 3/8 times 8/9. Look at this. Nah, numeratornya 3, denominatornya 9. Numerator dan denominatornya bisa kita coret. Arti dicoret ini kita bagikan dengan FPB-nya or the common of factor. 3 dan 9 itu FPB-nya adalah 3. Atau cara gampangnya kamu cari sebuah bilangan yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 9, bilangan yang terbesar. Nah, 3 dibagi 3 1, 9 bagi 3 dapat 3. Lalu 4 dan 8 itu bisa kita bagikan kan, sama-sama dibagi 4. Iya, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Maka tinggal 1 times 2 over 1 times 3. 1 times 2 equal 2, 1 times 3 equal 3. And the last answer is 2/3 ya. This is the method 2. Nah, lebih bagus kamu menggunakan metode yang kedua ini, paling sering digunakan. Oke. Nah, this is your exercise. Just please answer or solve this question. Ya, pertanyaan yang tadi tapi using bar model. Okay, you can do when our Zoom. Okay, but for today there is no homework. Just continue your exercise. No need to send the picture. Oke, jadi hari ini tidak ada PR. Hanya lanjuti aja saja exercise kamu untuk latihan, untuk persiapan ujian final. Oke. Nah, if you wanna ask something, thank you.
Kids, if you wanna ask something, ask me in the Zoom. Bye.